Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam, Mbak Indah. Gimana? Gini loh Bu Diah, nanti tuh saya mau praktik coaching sama Pak Kusnadi. Saya sebagai coach dan Pak Kusnadi mau jadi coach dengan permasalahannya, sepertinya begitu. Ada Pak Kusnadi sepertinya punya suatu permasalahan dan meminta kegiatan coaching dengan saya, sharing-sharing gitulah Bu Diah. Bu Diah, lah ini saya mohon bantuan Bu Diah untuk jadi pengamat dalam kegiatan coaching saya nanti dengan Pak Kusnadi, supaya apa ya, saya dalam berlatih menjadi coach ini dalam kegiatan coaching itu menjadi lebih baik gitu loh Bu Diah. Ya, Bersedia nggak siap. ini kira-kira Bu Diah ini? Ya, siap. Nanti Alhamdulillah. kira-kira yang saya amati itu penilaian tentang rubrik apa ya, Mbak, yang mau ditekankan di situ? Itu kan kalau di dalam coaching itu kan kurang lebih ada eh, tiga hal ya Bu Diah ya ketika menjadi coach dalam kegiatan coaching. Yang pertama adalah presence, kemudian mendengarkan aktif atau menyimak dengan rasa gitu ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Jadi kurang lebih tiga hal itu Bu Diah. Oke. Kemudian eh, dari ketiga tersebut yang paling menonjol, yang perlu dikembangkan itu potensi yang mana, Mbak? Kalau saya sih lebih ke ini Bu Diah, yang paling menantang menurut saya itu bagaimana caranya saya itu bisa mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Diah. Soalnya Oke. kalau apa namanya kalau saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kan nanti saya bisa menggali potensinya Koci biar bisa Oke. menemukan solusi dan mengembangkan secara maksimal potensinya gitu Bu Diah. Iya, betul sekali ya, Mbak. Kemudian yang perlu saya tanyakan lagi ini nanti indikator ketercapaiannya apa ya, Mbak? Untuk indikator ketercapaiannya karena tadi saya ingin benar-benar memaksimalkan apa tadi memaksimalkan eh, kompetensi terutama tadi mengajukan pertanyaan berbobot, maka indikatornya nanti ya harapannya saya nanti ketika melakukan coaching, saya benar-benar bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga saya bisa menggali semaksimal mungkin potensi yang ada pada diri coach Bu ya. Ya. Oke, Mbak, siap. Gitu ya Bu Diah ya. Saya tak menghubungi Pak Kusnadi, nanti kita berada di satu room meeting, nanti Bu Diah menjadi pengamat. Gitu ya Bu ya. Oke, siap. Terima Siap, kasih Bu ya. sebelumnya Bu Diah. Sama. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Kusnadi. Bagaimana kabarnya? Maaf, maaf Bu, mengganggu sebentar. Masih bisa membantu saya Bu? Ada waktu gitu Bu? Oh, tentu saja bisa Pak. Insya Allah bisa. Ini kebetulan pelajaran saya baru pelajaran olahraga Pak. Bagaimana Pak Kusnadi? Ada yang bisa saya bantu Pak? Oke, terima kasih Bu. Gini Bu, saya punya masalah. Itu apa namanya? Ada dua siswa saya itu tidak bisa membaca Bu, karena mempunyai apa keterbelakangan mental gitu yang saya hadapi di kelas saya. Bu. Saya jadi bingung Bu, sedangkan saya itu kelas 5 itu sebentar lagi mau ujian ANBK Bu, berbasis komputer itu. Tambah bingung lagi Bu saya. Hmm. Jadi eh, tadi Pak Kusnadi mengatakan bahwa Pak Kusnadi bingung begitu ya. Lalu apa Iya, yang sebelum kita mulai apa melanjutkan diskusi kita pada kesempatan ini, apa sih yang Pak Kusnadi harapkan dari obrolan kita kali ini Pak Kusnadi? iya Bu. Saya mengharapkan itu siswa saya itu bisa no, Bu, bisa menyelesaikan ujian, bisa terus menggunakan komputer juga bisa itu Bu. Oke. Berarti lancar dalam menggunakan nanti lancar untuk mengerjakan tugas ANBK yang berbasis komputer itu Bu. Iya.
Oh, berarti Pak Kusnadi tujuannya biar bisa menemukan solusi gitu Pak ya, dari Iya, tadi Bu. apa ada siswa Pak Kusnadi yang eh, kemungkinan keterbelakangan mental, sedangkan ini kelas 5 mau menghadapi ANBK gitu Pak ya. Iya, Bu. Nah, eh, mungkin Pak Kusnadi bisa menjelaskan lebih rinci lagi situasi apa yang saat ini sedang Pak Kusnadi hadapi secara lebih rinci, Pak Kusnadi. Iya, Bu. Situasi yang saya hadapi sekarang sangat pelik, Bu Indah. Karena siswa kelas 5 sebentar lagi ada ujian. Dituntut oleh pemerintah. Gelem, rak, gelem, mau, tidak mau harus. Siswa saya itu, Bu, membaca aja tidak bisa, apalagi menggunakan komputer itu, Bu. Bingung, Bu, Oh, saya kemarin. Gimana ya, Bu? begitu. Berarti menurut Pak Kusnadi apa hambatan yang Bapak hadapi sekarang ini, Pak? Hambatan yang saya hadapi adalah itu, Bu. Siswa saya ada 2 orang itu memang keterbelakangan mental. Nah, terus ibunya kemarin itu saya sudah berkomunikasi. Ya. Dia tidak mau, Bu, tidak mau untuk menyekolahkan ke sekolah yang lain. Apa boleh buat? Saya tetap mengajar di situ. Yang penting anaknya tuh nyaman di situ, Bu. Tapi ya seperti itu. Nggak bisa membaca gitu, hanya ikut sekolah gitu, waktunya nulis-nulis gitu, Bu. Waktunya pulang-pulang gitu, Bu, yang saya bingung. Semacam itu. Jadinya saya tujuan saya menjadi guru dong, Bu, apa namanya, agak hampa gitu. Oke. eh jadi tadi Pak Kusnadi eh, dua anak itu tadi mengalami keterbelakangan mental, sedangkan orang tuanya juga itu ya Pak ya, kondisinya tidak istilahnya belum memungkinkan untuk Iya, Bu, iya, Bu. ya. Lalu kondisi apa yang situasi apa atau kondisi apa yang Pak Kusnadi harapkan Pak? Situasi yang saya harapkan itu berarti saling Bu, berarti orang tuanya saling membantu, terus siswanya juga ikut bisa gitu tertangani dengan seksama gitu, Bu. Berarti siswanya bisa mengikuti ujian ANBK gitu, Bu. Sesuai Hmm. dengan anjuran yang diperintahkan oleh pemerintah, Bu. Lalu eh, apa saja yang sudah Pak Kusnadi lakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan itu, Pak? Oke, Bu. Yang sudah saya hadapi adalah dengan melaksanakan pembelajaran. Tapi ya seperti itulah, Bu, melaksanakan pembelajaran hanya semacam itu. Belum ada solusi gitu, Bu. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi pembelajarannya seperti apa, Pak? Terutama kepada dua anak itu, Pak. Saya juga pernah, Bu, melaksanakan pembelajaran menggunakan berbasis IT, proyektor, terus belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya juga nol, Bu. Tidak bisa membaca juga. Oke. Berarti Pak Kusnadi tadi mengatakan bahwa sudah berusaha melakukan pembelajaran menggunakan apa tadi proyektor, kemudian mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak ya kepada dua orang itu Pak ya. Lalu setelah Pak Kusnadi melakukan itu hasilnya seperti apa Pak? Hasilnya tidak ada, Bu. Tetap hasilnya semacam itu. Tapi yang Hmm. lainnya bagus, Bu, ada peningkatan siswa yang lain, tapi 2 orang itu seperti itu, Bu, nggak bisa memahami. Jadinya saya bingung, saya harus berkomunikasi dengan siapa lagi, terus mencari bantuan kepada siapa lagi, Bu. Oh ya, oke. Berarti dari yang Pak Kusnadi katakan tadi, Pak Kusnadi eh, masih mengalami kebingungan kira-kira melibatkan siapa lagi begitu Pak ya untuk mengatasi situasi seperti ini. Kira-kira Pak, kira-kira pihak mana atau siapa yang kira-kira bisa Bapak libatkan untuk menghadapi situasi ini gitu Pak? Oh iya, Bu, coba saya renungkan, Bu. Kemarin saya mempunyai teman, itu Ya. dia kebetulan sekolah di S1-nya itu di S1 pendidikan luar biasa, Bu. Oh ya. Itu yang membimbing untuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Mungkin bisa dijadikan solusi ya, Bu, itu. Nah, iya. eh
Berarti Pak Kusnadi punya teman yang lulusan S1 yang khusus membimbing siswa-siswa yang semacam itu tadi Pak ya? Nah, Iya Bu. apa yang bisa Pak Kusnadi lakukan dengan ada potensi mempunyai teman atau pihak yang bisa ikut dilibatkan seperti itu Pak? Apa yang bisa Pak Kusnadi lakukan? Yang saya lakukan mungkin saya meminta izin dulu Bu kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin meminta pendapatnya Bapak Kepala Sekolah, Ya. terus bagaimana boleh apa tidak meminta bantuan dari pihak lain. Juga saya harus meminta bantuan Bu kepada wali murid. Orang tua wali murid harus tahu Bu, berarti harus mendapat semacam ini Bu. Gitu, mungkin gitu ya Bu. Itu hebat sekali Pak Kusnadi, itu luar biasa. Berarti Pak Kusnadi yang saya tangkap tadi dari pembicaraan Pak Kusnadi, berarti Pak Kusnadi ingin melakukan kolaborasi begitu Pak ya? Tadi Iya, bersama Bu. kepala Iya. sekolah, kemudian orang tua juga, kemudian dengan teman Bapak tadi begitu Pak ya? Iya Bu. Oke. Eh, Pak Kusnadi rencananya bagus sekali ya. Kemudian kira-kira setelah berkolaborasi itu kira-kira apa yang tindakan apa lagi yang akan Pak Kusnadi laksanakan setelah itu Pak Kusnadi? Kalau saya mungkin Bu, juga meminta tambahan waktu jam mengajar. Berarti ada pembelajaran khusus itu Bu. Nanti saya berkoordinasi dengan mungkin kalau diberi izin dari Bapak Kepala Sekolah, saya akan meminta izin sama orang tuanya. Berarti nanti setiap jam akhir pulang tuh ada pembelajaran khusus buat mereka berdua Bu, seperti itu. Biar nanti bisa nutupi temannya gitu, ikut ujian ANBK Bu. Jangan sampai tertinggal dengan teman-temannya itu Bu. Iya. Oke, berarti Pak Kusnadi berencana setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak tadi, Pak Kusnadi juga ingin memberikan tambahan pelajaran khusus bagi mereka begitu Pak ya, untuk mengejar ketertinggalan mereka begitu Pak ya? Iya Bu. Oke, luar biasa rencananya Pak Kusnadi luar biasa. Jadi kira-kira Pak Kusnadi dengan langkah-langkah itu tadi, kapan Pak Kusnadi akan menerapkannya Pak Kusnadi? Saya akan menerapkannya mungkin secepatnya Bu. Mungkin secepatnya lah Bu, karena ANBK ujiannya itu nanti tanggal 28 Oktober sudah dilaksanakan. Oh, 28. Kita Berarti harus secepatnya begitu merencanakan. Pak ya? Oke. Iya Bu. Oke. Kira-kira Pak Kusnadi, ukuran keberhasilan apa yang nanti dikatakan rencananya Pak Kusnadi ini nanti berhasil itu kira-kira ukurannya seperti apa Pak Kusnadi? Harapannya dengan rencana itu Pak Kusnadi? Harapan saya kalau berhasil tuh siswa saya yang kedua tadi yang kekurangan mental tadi bisa mengikuti ujian ANBK Bu. Dan yang kedua itu siswa-siswa saya yang lain juga ikut sukses melaksanakan ujian ANBK. Ujian ANBK ini sesuai dengan apa yang diinginkan dari pihak sekolah berarti Bu. Berarti sesuai dengan standarisasi gitu Bu. Tujuan saya. Iya. Kalau mampu Bu. Iya. Kalau tidak mampu enggak tahu Bu. Oke. Sekarang Pak Kusnadi bisa ceritakan seperti apa komitmen yang ingin Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Pak Kusnadi tadi. Komitmen Pak Kusnadi seperti apa? Saya melancarkan komit saya dengan penuh tanggung jawab Bu. Berarti apa yang saya rencanakan itu saya laksanakan. Berarti tidak mengingkari apa yang saya laksanakan. Berarti saya bertanggung jawab yang pertama pada Tuhan Bu, yang paling utama. Itu yang saya bertanggung jawabkan. Yang kedua, bertanggung jawab kepada pihak sekolah, pada teman, dan pada orang tuanya. Juga saya bertanggung jawab kepada siswa Bu. Berarti siswa saya itu pinginnya tuh nanti seperti apa. Saya harus bertanggung jawabkan dari pihak orang tua wali murid Bu. Setiap itu Bu kelas 6 berarti lulusan. Oh ini loh putra ibu hasilnya semacam ini, itu menjadi tanggung jawab saya secara moral Bu. Buat saya itu memang seperti itu Bu. Iya, luar biasa Pak Kusnadi.
luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Kusnadi. Nah, jadi Pak Kusnadi dengan beberapa rencana itu tadi, Pak Kusnadi berkomitmen untuk bertanggung jawab yang pertama pada Tuhan, begitu Pak ya, kemudian kepada orang tua Iya, Bu. juga, kepada siswa juga, begitu Pak ya. Nah, Pak Iya, Bu. Kusnadi, mungkin Pak Kusnadi bisa menegaskan sekali lagi, berarti pihak-pihak siapa saja yang kira-kira bisa mengontrol dalam rencana Pak Kusnadi ini ke depannya, Pak? Ya, yang pertama Bu, yang bisa mengontrol saya memang diri saya juga Bu. Diri saya itu kekuatan besar yang mengontrol batin saya. Itu berarti kita harus bisa mengendalikan sosial emosional pada siswa kita Bu. Yang pertama, diri kita sendiri kita tata, mampu apa tidak kita. Terus yang kedua Bu, Bapak Kepala Sekolah itu memang yang sangat membantu saya setiap saat, setiap ada kesulitan. Itu setiap ada permasalahan, itu Kepala Sekolah saya selalu mendampingi Bu. Seperti itu. Yang ketiga, teman sejawat saya Bu. Itu selalu, berarti saling berkolaborasi, saling berdiskusi kalau ada kesulitan maupun apa yang dibutuhkan dalam diri saya. Yang ketiga Bu, yang terakhir keempat ada lingkungan. Lingkungan juga sangat mendukung Bu seperti itu. Yang ikut berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran di sekolah kami itu agar nyaman gitu Bu. Ya. Oke, luar biasa. Bagus Pak, apa yang disampaikan Pak Kusnadi. Nah, dari diskusi kita tadi Pak Kusnadi, mungkin Pak Kusnadi bisa mengambil simpulan kira-kira langkah-langkah apa yang tadi kan Pak Kusnadi menyampaikan di awal bahwa harapan kita berdiskusi pada hari ini kan biar mendapatkan solusi terhadap permasalahan di mana Pak Kusnadi mempunyai 2 siswa yang mempunyai keterbelakangan, sedangkan mereka murid-murid Pak Kusnadi harus menghadapi yang namanya ANBK. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang kira-kira Pak Kusnadi bisa simpulkan, Pak? Ya Bu, terima kasih. Itu yang sudah saya simpulkan berarti kekuatan dari Bu, kolaborasi dengan teman-teman kita yang ada di lingkungan kita. Itu sangat membantu Bu. Bukan hanya di lingkungan kita, tetapi teman kita yang jauh juga itu sangat berpotensi untuk membantu kita. Sehingga itu dapat membantu proses jalannya pendidikan di tempat saya Bu. Itu. Yang pertama, yang terakhir juga itu dukungan dari orang tua Bu, itu pasti sangat besar sekali terhadap terhadap pembelajaran dalam sekolah saya itu Bu. Ya, termasuk tadi itu Pak ya, apa tadi Pak, Pak Kusnadi juga memberikan tambahan tadi Pak ya kepada Ya, tentunya kepada ya, oke. Pak Kusnadi berarti dari perbincangan kita kali ini berarti sudah semakin jelas begitu Pak ya, atau Ya, Bu. terkait ya ada hal baru yang Bapak dapatkan tidak dari diskusi ini tadi Pak? Apa hal baru yang Bapak dapatkan? Ada Bu, yang menarik itu berarti itu Bu, menghadirkan praktisi pendidikan dari luar sekolah kita. Iya. Berarti yang selama ini belum pernah Bu itu menghadirkan seorang guru yang lulusan S1 luar biasa Bu itu Bu. Baru kali ini Bu yang mau saya laksanakan gitu. Oke. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Kusnadi apa yang menjadi harapan, tujuan dan cita-cita Pak Kusnadi yang mulia tadi bahwa ingin mereka berdua itu juga meraih kesuksesan seperti teman-teman yang lain dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak tadi, mudah-mudahan dapat tercapai, dapat berjalan lancar sesuai apa yang diinginkan begitu Pak Kus ya. Ya Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu, yang Ibu telah memberi motivasi saya sangat bagus sekali, sangat luar biasa untuk Bu Indah. Sama-sama Pak Kusnadi. Kapan-kapan kita bisa sharing-sharing lagi Pak Kusnadi begitu ya. Ya Bu, jangan bosan-bosan ya Bu, sharing-sharing ya Bu. Oh ya, tentu saja tidak Pak. Sini dengan obrolan kita tadi juga menambah wawasan saya Pak Kusnadi. Amin Bu, amin. Terima kasih. Semoga sukses ya Pak Kusnadi ya. Amin, terima kasih doanya Bu. Iya.
Oke. Ya, itu tadi sharing antara Coach Bu Nur Indah Rahmawati dengan Coach Pak Kusnadi. Dalam pembicaraan tersebut, dalam sharing tersebut, Pak Kusnadi menceritakan bahwa tujuannya ingin menyelesaikan di sekolahnya Pak Kusnadi ada dua orang siswa yang berkebutuhan khusus keterbelakangan mental dan dituntut untuk mengikuti ujian ANBK. Kemudian setelah permasalahan itu tujuan disampaikan oleh Pak Kusnadi, kemudian Pak Kusnadi mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan siswa tadi untuk membaca saja dia merasa kesusahan, kemudian apalagi untuk mengoperasikan komputer. Kemudian dia sudah berkonsultasi dengan orang tua dan orang tua tersebut tidak mau memindahkan anaknya ke sekolah berkebutuhan khusus. Kemudian yang dilakukan oleh Pak Kos ini tadi, dia sudah melaksanakan pembelajaran, tapi juga belum mendapatkan solusi. Dan Pak Kos juga sudah pernah pembelajaran dengan menggunakan IT, diferensiasi, tapi hasilnya juga masih belum ada. Kemudian untuk rencana aksi nyata Pak Kos, ini pihak yang sudah dilibatkan dalam masalah tersebut, ini ada teman Pak Kos yang kebetulan ini sarjana sekolah khusus di konsultasi Pak Kos kepada teman tersebut adalah untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi Pak Kos sekarang ini. Tentunya Pak Kos meminta izin dulu kepada kepala sekolah dan kepada kedua teman Pak Kos itu tadi, kemudian melakukan tambahan jam khusus kedua anak tersebut biar dapat mengikuti ujian ANBK secara lancar. Kemudian untuk ukuran keberhasilan Pak Kos tadi diharapkan untuk kedua anak tersebut dapat mengikuti ujian ANBK dan siswa lainnya juga sukses untuk ujian ANBK. Kemudian di set terakhir yaitu bentuk tanggung jawab Pak Kos ini tadi Pak Kos berkomitmen bahwa akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab baik pada Tuhan, kepala sekolah maupun kepada kedua orang tua, wali murid maksudnya, dan juga kepada semua siswanya. Kemudian yang dapat membantu mengontrol kegiatan tersebut Pak Kos ini adalah diri sendiri, kepala sekolah, teman sejawat, dan lingkungan. Kemudian dari rangkuman ini tadi, sharing ini tadi, Pak Kos sudah menemukan jawabannya, sudah menemukan solusinya, yaitu tadi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dapat membuat proses pendidikan lebih maju di sekolah Pak Kos tentunya. Hal baru yang didapatkan yaitu karena di sekolah Pak Kos belum pernah menghadirkan komunitas praktisi, dengan adanya permasalahan ini di sekolah Pak Kos ini menghadirkan komunitas praktisi di sekolah, yaitu guru S1 yang khusus untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Begitu yang dapat saya sampaikan dari notulen untuk kegiatan malam ini. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Bu Dia, mungkin Bu Dia bisa mengomentari bagaimana saya sebagai coach dalam kegiatan coaching tadi, Bu Dia. Tak tambahin gitu. Kalau tadi kan Bu Dia menyampaikan coachingnya ya terkait dengan
tadi alur ceritanya bagaimana begitu ya kan. Kalau terkait saya dalam sebagai coach dalam coaching tadi bagaimana Bu Dia? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau bagaimana Bu Dia? Untuk coachnya dalam kegiatan ini sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasi, kemudian menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Kos, dan bentuk tanggung jawab dari rencana aksi tersebut. Sudah runtut, sudah sesuai dengan alur tirta. Begitu Mbak Bu Nur Indah. Oke, terima kasih Bu Dia Terima kasih Bu Dia. atas pengamatannya selama saya dan Pak Kusnadi melakukan coaching tadi ya Bu Dia ya. Ada yang perlu ditambahkan lagi mungkin Pak Kusnadi atau sudah cukup? Sudah cukup Bu. Oke, baik kalau sudah cukup kita akhiri untuk sesi kali ini begitu Pak ya sama Bu Dia. Oke, terima kasih. Oke, Bu Indah, dari kegiatan coaching yang dilakukan Bu Indah dengan Pak Kus tadi, setelah saya amati ya dari ketiga rubrik penilaian tadi, Bu Indah kan kepingin mengembangkan yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya tadi ya. Iya Nah, betul sekali ya. dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan coaching itu, apakah Bu Indah sudah melakukan pengembangan pada rubrik penilaian yang ketiga tadi, mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, kalau saya merasa sih tadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Dia biar bisa menggali potensi semaksimal mungkin dari coaching Bu Dia. Kalau itu dari saya sih kayaknya saya tadi sudah berusaha mengajukan pertanyaan berbobot Bu Dia. Kalau menurut Bu Dia bagaimana Bu Dia berdasarkan observasi Bu Dia? Ya, yang saya amati sih tadi memang Pak Kos bercerita, kemudian Bu Indah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mendorong Pak Kos untuk mencari solusi atas permasalahannya itu sendiri. Jadi menurut saya Bu Indah sudah mencapai ke rubrik itu ya, merubrik penilaian untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mendorong Pak Kos untuk mencari solusi. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Wah, memang perlu banyak berlatih ya Bu Dia ya. Gitu. Nah, dari ketiga rubrik tadi Bu Indah, misalkan ya ini nanti kalau kita melakukan kegiatan coaching lagi, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan dari Ya, ketiga kalau kompetensi? tadi kan saya ingin mengembangkan yang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan di lain waktu, saya juga ingin mengembangkan yang kompetensi presence di mana saya itu bagaimana harus hadir sepenuhnya biar kadang-kadang itu kan situasi di sekeliling kita itu kan kadang ada gangguan ini itu yang membuat kita itu kadang fokusnya itu teralihkan gitu loh Bu ya. Karena kita kan kalau kegiatan coaching kan memang harus hadir seutuhnya gitu ya Bu Dia biar kita itu fokus pada coaching gitu Bu Dia. Dan juga termasuk apa namanya mendengarkan dengan aktif itu terkait hubungannya dengan itu Bu Dia. Saya ingin mengembangkan itu Bu Dia. Termasuk kalau misalnya tadi yang mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga masih ingin menggali lagi biar lebih apa kreatif seperti kemarin waktu kita elaborasi kemarin Pak siapa kemarin Pak Simon ya. Wah, luar biasa sekali bagaimana apa pertanyaan-pertanyaan itu seperti santai sekali dilontarkan tapi bisa menggali gitu kan Bu Dia kemarin. Iya, Iya. betul sekali Bu Indah. Harapannya kayak gitu Bu Dia. Semoga dengan kita sering berlatih coaching, mungkin dari itu kita bisa ini ya menggali ketiga rubrik ini nanti kita bisa menguasai kesemuanya itu ya Bu Indah ya. Amin, amin ya. Semoga Bu Dia juga kita semuanya. Amin. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Kusnadi. Bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah.
Ini Bu, mau merepotkan Ibu. Iya, Pak. Begini Bu Indah, saya ini kan mau melakukan coaching bersama Bu Dia. Saya Hmm. meminta Bu Indah menjadi pengamat agar hasil pengamatannya nanti bisa menjadi masukan saya ke depannya Bu, menjadi guru yang lebih baik dan dikatakan guru yang profesional begitu. Oh, begitu. Jadi Pak Kusnadi mau melakukan kegiatan coaching bersama Budia. Pak Kusnadi berarti sebagai coach begitu ya, Pak ya? Iya ya Bu. Oke. Nah, nanti selama pengamatan kira-kira apa saja yang perlu saya nilai, Pak? Yang perlu saya amati itu kompetensi apa saja, Pak? Mungkin Pak Kusnadi bisa menjelaskan apa saja. Jadi nanti biar saya lebih fokus dalam menilai selama pengamatan, Pak. Oke Bu. 3 kompetensi Bu. Yang pertama presence itu hadir secara penuh. Yang Ya, kedua mendengarkan aktif. Yang ya. ketiga melakukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, berarti ada 3 Pak ya, presence Iya, atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Pak, di antara ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang paling ingin Pak Kusnadi kembangkan Pak? itu melakukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Berarti bagian kompetensi yang nanti akan saya amati secara lebih spesifik berarti yang bagian itu tadi Pak ya? Yang Iya, iya Bu. yang apa tadi Pak? Yang Melakukan pertanyaan mengajukan berbobot. pertanyaan berbobot. Oke, siap, siap, siap. Nah, nanti kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa ya, Pak? Dikatakan Pak Kusnadi itu berhasil mengembangkan kompetensi itu berarti indikatornya seperti apa, Pak? Iya Bu. Berarti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Budia untuk menggali potensi yang ada dalam diri Budia Bu. Oh, oke. Berarti nanti kalau nanti saya mengamati Pak Kusnadi dan Pak Kusnadi berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Budia sehingga bisa apa namanya menggali potensinya Budia, berarti itu dikatakan Pak Kusnadi berhasil gitu Pak ya. Iya Bu. Oke, siap. Lah ini mulainya kapan Pak ini Pak? Sekarang tuh bisa mumpung Ibu ada di Iya lokasi. Pak, ini mumpung apa namanya ada kegiatan waktu longgar gitu Pak ya. Oke, Oke, monggo terima kasih silakan Bu. dihubungi Budiahnya. Nanti saya akan masuk ke link meetingnya Pak Kusnadi. Nanti di akhir nanti saya akan memberikan komentar terhadap hasil pengamatan atau observasi saya terhadap kegiatan coaching yang Pak Kusnadi lakukan. Nanti gini Pak, nanti saya melakukan menyampaikan 2 hasil pengamatan. Nanti yang pertama ketika masih ada Budia dan yang kedua nanti secara terpisah seperti ini nanti saya akan juga memberikan masukan kepada Pak Kusnadi gitu Pak ya. Iya, iya Bu. Oke, siap. Terima kasih Bu, Ya, merepotkan Bu. saya akan masuk ke linknya Pak Kusnadi. Assalamualaikum Pak Kusnadi. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Dia? Kok tumben? Enggak sih ini loh kan lama nggak ketemu juga ya Pak. Pengen cerita-cerita Pak Kusnadi ada waktu nggak? Ada Bu. Kebetulan ini tadi jam pelajaran olahraga Pak Indro yang mengajar. Ada 3 jam pelajaran. Berarti lumayan lah Bu untuk bisa sharing-sharing. Alhamdulillah. Nggak mengganggu ya Pak ya. Ini loh Pak, saya ini mau ini loh di kelas saya itu kan saya tuh juga bingung Pak. Kalau nggak ganggu, saya mau cerita sedikit. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Gini Silakan. loh. Iya, di kelas saya itu kan ada beberapa anak. Padahal biasanya kalau mapel IPAS itu kan anak suka sekali ya. Anak itu semangat sekali. Tapi saya lihat dari selama tengah semester itu anak tersebut itu ada beberapa anak sih, hanya 3 atau 2 anak saja
Jadi tidak semua anak. Ini dalam mapel tersebut anak itu selalu mendapatkan nilai di bawah KKM sekolah, Pak. Jadi saya itu bingung gimana caranya ya, padahal itu sudah berbagai cara juga saya lakukan tentunya untuk meningkatkan ini nilai dia di hasil dari apa yang sudah dia dapatkan itu tadi, Pak. Tapi kok masih itu ya kurang ya. Gimana sih Pak Kus itu? Mungkin Oh iya, iya Bu. Sebelum melanjutkan diskusi ini Bu, atau bertukar informasi, saya mau tanya, tujuan apa sih Ibu yang harapkan dalam diskusi pada hari ini? yang saya harapkan ya tentunya dari tadi dari permasalahan yang saya sampaikan tadi, ya saya kepengennya ya siswa itu tadi, murid saya tadi, kedua anak itu tadi mendapatkan nilai yang mencapai KKM gitu Pak, nilai di akhir itu, jadi dia biar meningkat gitu Pak, tidak di bawah terus gitu Pak. Oh, berarti pinginnya Ibu dia, siswanya itu nanti KKM-nya tetap meningkat gitu ya Bu? Dan KKM-nya khusus dua anak ini tadi bisa mengikuti gitu Pak, karena kan nilai Oh, anak tersebut di bawah KKM itu setelah Pak, setelah saya rekap, saya lihat loh kok ya memang anak ini kok kurang di mapel IPAS ini gitu Pak, biar dia bisa oke mengikuti Bu. dengan teman-teman yang lainnya. Ya Bu, menurut Bu dia, situasi apa Bu yang dihadapi sekarang di sekolah Ibu? Kok sampai KKM-nya itu sampai di bawah terus itu Bu, yang siswanya tersebut Anak itu tersebut Bu? ya, khusus anak itu ya, eh, situasinya kalau saya amati sih saat pembelajaran kedua anak itu padahal itu tempat duduknya juga sudah saya pisah Pak, sudah saya sendirikan. Dulunya kan dia duduknya itu berdampingan gitu, tapi setelah saya amati ternyata nilai dia khusus IPAS itu kan kurang ya gitu menurut saya. Jadinya saya sudah buat ini juga tindakan, artinya dia tempat duduknya saya pisah. Kemudian saat pembelajaran anak-anak itu juga yang lainnya tertarik, tapi dia itu sesukanya begitu Pak saat mengikuti pelajaran IPAS itu. Jadi memang apa ya, anaknya itu suka gimana, suka asik sendiri dengan gambar atau apa, tapi selalu saya ingatkan terus Pak. Oke Bu, itu mungkin Bu, mungkin siswa Ibu itu mungkin punya kelebihan yang berbeda dari teman yang lain. Mungkin dia tidak suka mapel IPAS, mungkin dia nyorek-nyorek gambar-gambar, tuh mungkin punya seperti itu Bu. Jadinya mungkin Ibu punya trik-trik tersendiri gitu untuk Padahal apa kalau anaknya itu mapel IPAS bisa itu kan juga bisa. ada Pak Kus. Kan kita juga di mapel IPAS itu kan saya juga melihat potensi yang dimiliki anak juga kan. Kemarin kita juga Oh iya. belajar tentang itu. Jadi untuk kedua anak itu memang untuk materi, berarti untuk penyampaian materi dia agak kesulitan. Tapi kalau saya melalui ini misalkan kan kemarin bagian-bagian tumbuhan gitu ya Pak Kus ya. Itu kalau saya menjelaskan ke teman-temannya apa saja ini itu anak tertarik. Kemudian kemarin juga saya sempat ini Pak Kus ini loh, anak tak suruh membawa tumbuhan kecil mungkin atau gimana itu nanti dia menunjukkan, itu juga anak yang lain antusias di situ, tapi kedua anak itu masih saja kok belum itu ya gitu, gimana ya Pak Bos? Oke. Berarti ini Bu, saya mau tanya sekali lagi. Hambatan yang dihadapi Ibu yang paling pelit sekarang, berarti yang paling susah sekarang dihadapi Ibu sekarang apa hambatan? Mungkin di sekolah saya sudah di dalam kelas, dalam pembelajaran itu kan saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya dengan berbagai cara, metode dan sebagainya. Tapi kalau saya tanya ke anak ini tadi,
di rumah itu saya lihat dari isi tasnya aja Pak Kos, itu semua mata pelajaran dibawa. Jadi tadi apa mungkin di rumah dia ini ya nggak selalu menjadwal atau belajar atau gimana gitu ya. Tapi dia masih saja seperti itu. Tapi terus kemudian saya pendekatan lagi ke anak tersebut. Yang saya ketahui masih di awal-awal ini sih saya lihat loh kok semua mapel kamu bawa, emangnya tadi malam kamu nggak jadwal? Saya tanya gitu. Terus tadi malam kamu nggak belajar kak? Dia hanya senyum pak, gitu Pak Bos. Mungkin Bu, siswanya itu punya kebiasaan bahwa itu mungkin setiap malam nggak mau belajar, jadinya habis sekolah langsung dibawa lagi, gitu ya Bu, mungkin ya Bu. Berarti mungkin orang tuanya juga Bu, tidak apa namanya ya mungkin tidak peduli gitu Bu mungkin. Mungkin juga ya Pak ya. Oke, sekarang situasi apa yang Budia inginkan di sekolah Yang Ibu? saya inginkan ya dia itu bisa mengikuti pelajaran seperti dengan yang tidak harus dengan seperti teman-temannya sih, tapi setidaknya bisa mengikuti mapel tersebut. Kemudian dia juga bisa ini loh menunjukkan oh kalau saya itu bisa dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Saya kepinginnya itu Pak. Meskipun kan memang kemampuan anak itu berbeda ya, tapi kalau dia sudah ada usaha di situ, terus kemudian dia menunjukkan saya itu bisa Bu, tapi memang mungkin dia keterbatasannya di situ, tapi dia sudah berusaha gitu loh Pak. Tidak pas saya menyampaikan materi atau bagaimana, dia itu asik sendirinya gitu. Iya Bu. Gini Bu, apa Budia pernah melakukan cara pembelajaran lain Bu? Berarti trik-trik yang lain yang Ibu untuk apa namanya supaya anak siswanya itu bisa untuk menerima pembelajaran IPAS itu Bu. Trik-triknya, metodenya apa bagaimana itu Bu? Kemarin itu yang sudah saya lakukan selain ini Pak menyampaikan materi dalam kelas melalui ini ya gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar dalam kita tayangkan ke LCD proyektor itu. Kemudian saya juga menyuruh anak untuk ini saat pelajaran tersebut dari rumah mereka membawa tumbuhan yang kecil kayak rumput gitu, kemudian tanam bunga yang masih kecil itu nanti untuk penjelasan di situ untuk menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Saya ingin ini ya Pak ya mencoba lagi setelah dia membawa itu tadi mungkin saya akan ini Pak mengajak anak untuk melihat tanaman yang ada di lingkungan sekolah, kemudian kita amati bersama. Karena kemarin saat membawa tumbuhan itu juga, kedua anak tersebut nggak bawa, Pak. Oke, bagus sekali Bu, luar biasa Bu. Ibu telah melaksanakan pembelajaran sangat luar biasa. Berarti anak itu dikenalkan pada lingkungan sekitar. Berarti tidak hanya melihat filmnya, tidak hanya melihat di buku teksnya itu Bu, berarti anak diberikan motivasi yang kuat dari pengenalan-pengenalan yang ada. Berarti intinya Ibu sangat luar biasa sekali. Makasih Pak. Mungkin dengan Oke, itu ya Bu. Pak, Ya. mungkin di lain waktu mapel tersebut, di jam tersebut saya akan mengajak anak ini tadi ya Pak, ke halaman sekolah, kemudian mengamati tumbuhan bisa dicabutnya, misalkan rumput, rumputan itu ya, saya cabut itu nanti biar anak itu lebih paham lagi ya, khusus untuk kedua anak tersebut mungkin ya. Jadi penekanannya ke situ. Biar dia tahu akan
paham akan materi tersebut. Ya, hebat Bu, luar biasa Bu. Oke Bu, apakah Ibu pernah melakukan dengan teknik berbeda yang melibatkan orang lain Bu? Mungkin dengan warga sekolah itu pada waktu pembelajaran itu Bu? Selama ini kan pernah juga sih Pak, ini dengan tukang kebun sekolah. Nah, Oh iya. kan saat dia kebersihan gitu, jadi pas kebersihan gitu, pas saat pengamatan di lingkungan sekolah itu juga ada bapak tukang kebun itu, kemudian bapak tukang kebun itu pas kebetulan itu dia ini apa menggergaji ini loh Pak, tumbuhan apa itu namanya yang di pohon mangga yang ganggu itu loh. Nah itu kan batang-batang pohon mangga itu juga kepotong kan. Nah itu kemarin itu pada saat menjelaskan ini batang lunak dan batang basah kebetulan sekali. Jadi itu terus saya manfaatkan, saya minta tolong terus ditunjukkan oleh ini kalau Bapak tukang kebun itu gitu Pak untuk menjelaskan contoh batang basah juga batang keras gitu. Oke. Bu, saya gini Bu. Apakah Ibu pernah melibatkan selain tadi Bu, selain penjaga dalam pembelajaran untuk menuntaskan nilai KKN IPAS tadi Bu, melibatkan orang lain selain Pak tukang kebun tadi? Mungkin rekan sejawat ya Pak, rekan teman saya ini ya, teman satu sekolah kan kelas kita paralel Pak. Kelas kita itu, sekolah kita di kelas 4 itu kan paralel. Jadinya mungkin nanti untuk kedepannya saat kita melakukan praktek, saya bisa mengajak Bapak teman saya ini, Pak Ibrahim, ataupun Bu Zati, untuk berkolaborasi dalam penyampaian materi tersebut ya Pak. Mungkin anak lebih lebih senang mungkin ya dengan ibu guru atau bapak ibu guru yang lain itu ya. Ya mungkin bisa bersemangat gitu ya Bu. Iya. Oke Bu, sangat luar biasa. Untuk langkah selanjutnya Ibu yang Ibu laksanakan itu rencana yang dilakukan Ibu ke depannya apa itu Bu? Supaya itu nilai KKM-nya cepat meningkat itu Bu. Khusus anak tersebut ya. Khusus anak. Mungkin yang saya lakukan untuk kedepannya, langkah kedepannya untuk secepatnya mungkin karena tadi saya lihat itu tasnya kan bukunya di bawah semua ya. Mungkin nanti saya akan konsultasi dengan orang tuanya, kemudian di situ nanti akan saya tanyakan apakah bagaimana. Kalau di sekolah saya akan sampaikan dia itu di sekolah saat mengikuti pelajaran itu seperti ini. Jadi kita ada komunikasi dengan orang tua Pak. Mungkin kedepannya itu untuk menyikapi hal itu karena dengan komunikasi ini orang tua juga akan lebih mengontrol anaknya ini ternyata di sekolah kayak seperti itu, mungkin di rumah lebih ibaratnya bahasa Jawanya lebih diganteni gitu ya Pak ya. Orang tua juga di rumah menyiapkan. Mungkin saya kedepannya itu dan juga yang kedua itu saya akan berkolaborasi ini Pak dengan rekan sejawat sesama kelas 4, guru Bapak Ibu guru kelas 4 untuk menyikapi misalkan untuk penyampaian materi yang mungkin anak tersebut kok belum paham, mungkin ada trik-trik khusus saya akan berkolaborasi dengan khusus kelas 4 itu ya Pak. Ya. Oke Bu, untuk kolaborasi dengan orang tua, coba Ibu contoh satu Bu yang bisa pada pembelajaran ini Bu, peran orang tua pada siswa untuk mendongkrak nilai KKM tadi yang Ibu keluhkan tadi. Mungkin nanti akan saya sampaikan kepada orang tua ini tadi karena
setelah tes kemarin kan juga setiap di akhir tes itu kan nilai nilai asli, arti nilai yang didapat oleh siswa ini kan juga kita sampaikan ke orang tua sih Pak. Jadi nilai murni yang didapatkan siswa saat mengikuti PAS kemarin pertengahan, kok PAS sih PTS ya, PTS 1 ya, itu kemarin kita sampaikan. Dari situ juga orang tuanya menanyakan, loh ternyata Bu maaf gitu, juga minta maaf, anak saya kok ini ya Bu, gini. Nah di situ juga saya menyampaikan kalau di sekolah kemarin kan juga saya lihat juga di tasnya kok nggak ada, maksudnya nggak dijadwal atau bagaimana, itu saya akan ini Pak, saya juga tanyakan, terus bilangnya mamanya, ya Ibu di rumah itu malas gini. Mungkin dari situ saya akan meminta tolong kepada orang tua biar anaknya ini lebih ini ya Pak, diperhatikan di rumah, mungkin belajar. Saya kemarin sih menyampaikan begini Pak, mungkin di rumah belajarnya nggak usah lama-lama Mas, tapi hanya misalkan setengah jam, tapi itu fokus, misalkan didampingi atau bagaimana, dibuatkan misalkan setelah membaca diberikan pertanyaan atau bagaimana, nggak usah lama-lama, nanti anaknya jenuh juga, tapi itu kontinu. Saya memintanya seperti itu ke orang tua Pak. Kan dengan begitu saya pikir kalau dengan setiap hari seperti itu, anak mungkin materi di rumah juga, orang tua juga mengimbangi penyampaian materi, mungkin hasilnya juga kalau saya pikir lebih baik lah Pak. Tentunya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sangat luar biasa, berarti memang orang tua aku sangat berperan penting ya Bu, berarti dari antara sekolah dengan orang tua saling kolaborasi dan kerjasama. Berarti intinya pada diskusi ini, apakah Ibu sudah menemukan berarti solusi jalan permasalahan yang dihadapi Ibu? Dari kita sharing ini ya Pak, dari tadi saya bercerita, ternyata mungkin tadi dari permasalahan yang saya sampaikan, yang pertama mungkin tadi itu ya Pak ya, sharing ke orang tua nggih. Orang tua, biar orang tua itu tahu keadaan anak gimana di sekolah, kemudian di rumah biar diperhatikan lebih oleh orang tua. Jadi sharing itu ke orang tua yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama guru kelas 4 ya, untuk misalkan ada mapel yang memang diperlukan untuk berkolaborasi biar peningkatan hasil dari mapel tersebut. Gitu Pak. Oke. Setelah diskusi ini terselesaikan ya Bu, menyelesaikan masalah tadi, tanggung jawab Ibu setelah diskusi ini. Saya semoga ini komitmen ya, bisa melaksanakan itu terus. Jadi bisa melaksanakan, mengingatkan siswa tersebut, mendampingi siswa tersebut berkelanjutan, yang lebih baik. Dan tidak hanya kedua siswa tersebut, tentunya kepada siswa-siswa saya yang lain ya Pak ya, agar di dalam kelas itu terjadi pembelajaran yang menarik, kemudian anak-anak paham akan materi yang apa saya sampaikan. Kalau dia paham, senang, tentunya hasilnya pun akan lebih baik. Itu sih Pak. Oke Bu, oke, sangat luar biasa ya Bu. Untuk selanjutnya berarti siapa sih Bu yang terlibat berarti dalam pemecahan masalah yang dari Ibu, semuanya yang terlibat tadi Bu, yang bisa memberikan solusi? Yang bisa memberikan solusi ya? Yang terlibat semuanya itu, siapa saja itu Bu? Rekan sejawat ya tentunya, tapi dari situ misalkan kalau saya ada masalah juga saya akan sharing ke kepala sekolah juga Pak. Misalkan kok cara gini nggak nemu, cara ini nggak nemu, pasti pas ada kesempatan saya akan cerita kepada kepala sekolah juga. Mungkin dari itu juga akan mendapatkan solusi. Kemudian dengan rekan sejawat tadi, sesama Bu Guru kelas 4, Bapak Ibu Guru kelas 4, jadi kita memang suka sharing, ini Pak anak kita sering sharing kayak gitu. Kemudian
Yang berikutnya memang kita harus berkolaborasi dengan orang tua ya, biar anak tersebut mendapatkan hasil yang diinginkan gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Saya hanya bisa mendoakan ya Bu, semoga cita-cita yang Ibu inginkan, impian yang Ibu inginkan untuk siswanya itu bisa belajar dengan giat, mendapat nilai yang baik. Itu hanya bisa doa yang saya sampaikan kepada Ibu. Ya Semoga Pak. dengan doa yang Amin. baik, siswa Ibu sesuai harapan Ibu yang diinginkan. Ya, amin ya Pak. Terima kasih Pak Ko. Saya ini loh Pak jadi lega loh. Sudah cerita-cerita panjang lebar sama Pak Kos. Jadi bebannya agak berkurang ini Pak sudah. Iya Bu. Merasa plong. Oke, saya juga terima kasih Bu, juga dapat pengalaman yang berharga dari Ibu. Mungkin saya juga menerapkan langkah-langkah yang tadi dari Ibu juga. Mungkin saya banyak kekurangan dalam mengajar juga, banyak masukan-masukan, solusi-solusi dari Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Sama-sama ya Pak Kos ya. Sudah Ya menyempatkan Bu, kita sharing. kapan-kapan bisa sharing-sharing lagi ya Bu, ketemu lagi ya Bu. Oh, siap. Oke, terima kasih atas kegiatan coaching yang tadi sudah dilaksanakan antara Pak Kusnadi sebagai coach dan Bu Dia sebagai coachee. Berdasarkan apa yang saya amati tadi, kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Kusnadi terhadap coachee yaitu Bu Dia terhadap permasalahannya, kalau menurut saya tadi Pak Kusnadi sebagai coach sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang terdapat pada alur tirta yang terdiri dari pertama tujuan. Tadi Pak Coach Pak Kusnadi gitu ya. Pak Kusnadi sebagai coach tadi sudah menanyakan apa tujuan dari kegiatan coaching yang tadi meskipun tidak dikatakan bahwa itu sedang coaching tapi seperti sharing, tapi tadi Pak Kusnadi sudah menanyakan apa tujuan dan harapan dari kegiatan sharing atau coaching tadi. Kemudian yaitu tadi tujuannya untuk mendapatkan solusi bagaimana agar anak yang dimaksudkan tadi mendapatkan nilai IPAS yang bisa lebih baik di atas KKM gitu ya Bu ya. Kemudian tadi di langkah yang kedua Pak Kusnadi juga sudah melaksanakan tahapan identifikasi di mana Pak Kusnadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali bagaimana keadaan atau situasi yang sedang dihadapi oleh Bu Diah, termasuk menggali kondisi yang terjadi itu seperti apa, kemudian hambatan-hambatannya seperti apa. Jadi Pak Kusnadi sudah berhasil menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Diah. Kemudian tadi juga Pak Kusnadi menggali menggunakan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Diah memikirkan apa saja yang sudah pernah Bu Diah lakukan untuk menghadapi permasalahan tadi. Selanjutnya untuk di tahapan ketiga Pak Kusnadi juga sudah menanyakan atau melaksanakan audita yang ketiga yaitu terkait dengan rencana aksi. Rencana aksi tadi Pak Kusnadi sudah menanyakan kepada Bu Diah dan setelah Bu Diah tadi sebagai coachee memikirkan apa yang sudah dilakukan, hambatan apa saja yang ada, kemudian muncul juga trik-trik lain yang akhirnya Bu Diah dapatkan dari sharing itu sehingga menjadi sebuah rencana aksi begitu ya Bu Diah ya. Di antaranya tadi yaitu dengan konsultasi dengan orang tua, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat sesama kelas 4 karena di tempatnya Bu Diah tadi kelasnya paralel, kemudian juga Bu Diah menyampaikan hasil belajar kepada orang tua sehingga dari situ terjadilah kolaborasi dengan harapan orang tua itu membantu siswa agar fokus dan mendampingi siswa di rumah meskipun tidak harus lama tapi tetap mendampingi biar tetap efektif gitu ya anak-anak belajar di rumah. Kemudian Pak Kusnadi tadi sebagai coach juga sudah melaksanakan
alur tita yang terakhir yaitu ta ya, tanggung jawab, di mana tadi di akhir ada menanyakan simpulan apa yang didapatkan dari kegiatan coaching ini, kemudian tadi coach juga menyampaikan komitmennya seperti apa, Pak Kusnadi juga menanyakan pihak-pihak yang dilibatkan terutama untuk agar rencana itu berlangsung dengan baik. Kemudian selain itu, selain sudah melaksanakan alur tita dengan baik, saya merasa bahwa tadi kegiatan coachingnya itu mengalir meskipun kita bertiga sama-sama baru berlatih, akan semakin baik lagi kalau kita sama-sama berlatih, lebih banyak berlatih ya Pak ya, Bu ya, sama-sama biar semakin mengalir. Tapi tadi sudah mengalir bagus. Kemudian Pak Kusnadi juga sebagai coach tadi mendengar, menyimak dengan rasa seperti yang kita dapatkan kemarin, sehingga terlihat dibuktikan bahwa Pak Kusnadi selalu ketika Bu Diah sebagai coach menyampaikan argumennya, kemudian Pak Kusnadi sebagai coach kemudian memberikan umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Artinya berarti Pak Kusnadi sebagai coach itu berarti menyimak apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian Pak Kusnadi sebagai coach juga sering mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh atau yang sudah dilakukan Bu Diah, sehingga Bu Diah sebagai coach ini juga merasa lebih termotivasi untuk melakukan langkah-langkah baik berikutnya. Kemudian di akhir tadi, yang terakhir tadi, antara coach dan coach saling mengapresiasi sehingga menumbuhkan, saling memberikan inspirasi satu sama lain, saling memberikan motivasi, menguatkan agar menjadi guru atau pendidik yang lebih baik. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Oke Pak Kusnadi, tadi luar biasa sekali coaching yang Pak Kusnadi lakukan kepada Bu Diah sebagai coach. Nah Pak Kusnadi, tadi saya sudah menyampaikan terkait kegiatan coaching Pak Kusnadi terhadap Bu Diah tadi bertiga ya Pak Kusnadi. Nah di sini saya ingin memberikan komentar saya, hasil pengamatan saya, terutama terkait tadi di awal kita sudah melakukan pembicaraan pra observasi gitu Pak Kusnadi ya, biar lebih mendetail begitu Pak ya, jadi secara lebih pribadi begitu Pak. Nah Pak Kusnadi tadi selama coaching apa saja yang sudah Pak Kusnadi lakukan terkait dengan pengembangan kompetensi yang di awal tadi sudah Pak Kusnadi rencanakan Pak Kusnadi, apa yang sudah Pak Kusnadi lakukan? Oke Bu, terima kasih. Tadi saya sudah berusaha Bu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Diah. Dan Bu Diah itu dapat meningkatkan potensinya Bu dalam dirinya, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu. Iya, betul sekali, saya setuju Pak Kusnadi. Jadi selama pengamatan saya tadi terhadap coaching yang Pak Kusnadi lakukan, tadi Pak Kusnadi sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Diah, sehingga Bu Diah itu sedikit demi sedikit itu menggali potensi yang ada pada diri Bu Diah untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Pak Kusnadi, dan itu luar biasa Pak Kusnadi. Kemudian Pak Kusnadi, kira-kira setelah kegiatan coaching ini dan setelah mendapatkan masukan berdasarkan hasil pengamatan saya, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Pak Kusnadi kembangkan Pak Kusnadi terkait kegiatan coaching Pak Kusnadi? Oke Bu, kompetensi yang saya ingin kembangkan, kalau sebagai guru ya memangnya saya ingin menjadi yang lebih baik lagi daripada yang sekarang Bu. Tapi saya ingin mengembangkan kompetensi tiga-tiganya Bu. Tadi yang pertama presence, hadir secara penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga melakukan pertanyaan berbobot Bu, agar nanti bisa menjadi bekal saya menjadi seorang guru yang lebih baik lagi, lebih bermakna lagi bagi murid saya Bu, menjadi guru yang lebih profesional Bu. Amin. Oke,
Bagus sekali Pak Kusnadi, berarti Pak Kusnadi ke depannya ingin mengembangkan ketiga-tiganya begitu Pak ya? Ya Bu. Ya, semoga berhasil ya Pak Kusnadi ya. Oke Bu, terima kasih Bu atas masukannya. Iya, sama-sama Pak Kusnadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja Pak Kusnadi. Oke Bu, saya juga meminta maaf, mungkin ada kalimat yang tidak pas di hati Bu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Bu. Ya, sama-sama Pak Kusnadi. Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam Bu Dia. Ada apa lagi Bu? Ini kan saya mau kegiatan coaching sama Bu Indah. Nanti saya minta tolong Pak Kus ya untuk mengamatinya ya Pak. Siap, siap Bu, siap. Terima kasih ya Pak Kus. Nanti ini kan saya mau hubungi Bu Indah dulu. Nanti untuk apa itu pelaksanaannya nanti saya kontak lagi Pak Kus gitu ya. Siap, siap Bu. Terima kasih. Ya, Pak Kus terima kasih banyak ya. Oke Bu, gini Bu, nanti kan saya diminta untuk menjadi pengamat. Iya. Terus nanti rubrik penilaian yang saya amati apa saja ya Bu? Di situ kan ada 3 rubrik penilaian ya Pak ya. Ada bosan, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nanti Pak Kos seputar itu aja, ketiga itu. Oh ya. Kompetensi apa Bu yang ingin? Dari ketiga rubrik itu sih nanti saya pengen ini Pak, saya mau fokus yang untuk mengajukan pertanyaan berbobot juga. Bagian kompetensi yang spesifik yang diinginkan yang saya observasi apa ya Bu? Bagaimana Pak? Terputus-putus. Oke, bagian kompetensi yang paling spesifik yang diinginkan untuk diobservasi apa itu? Yang ingin diobservasi Ya. yang poin ketiga tadi ya Pak ya. Poin ketiga tadi mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi ya. Ya. Oke Bu, apa Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Dia? Saya pengen yang apa itu rubrik yang ketiga itu tujuannya ingin ini Pak, memaksimalkan kompetensi dengan harapan bisa mengembangkan atau menggali pertanyaan-pertanyaan, tentunya pertanyaan yang berbobot agar Bu Indah itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu sendiri Pak. Tujuan saya seperti itu nanti. Oke, terima kasih Bu. Insya Allah nanti akan bergabung di apa namanya Coaching ya. Iya, oke. Ya. Nanti lewat saya linknya ya Bu. konfirmasi lagi ya untuk pelaksanaannya. Terima kasih loh Pak Ko sudah dibantu. Ya, tidak apa-apa Bu, saling membantu Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak Ko. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Indah. Mohon maaf ini mengganggu sebentar. Baik, mohon maaf mau mengganggu sebentar. Mau sharing-sharing kira-kira Bu Dia ada waktu tidak Bu Dia? Boleh, ini juga lagi Mbak jam kosong. Oh. Masih ada pelajaran agama. Oh, alhamdulillah. Ya. Mbak? Tapi benar tidak mengganggu ya Bu Dia ya? Tidak. Ya. Gini Bu Dia, saya tuh mau sharing terkait kemarin itu kan saya ikut pelatihan bahasa Jawa Bu Dia. Dimana pelatihan itu kan judulnya revitalisasi bahasa daerah gitu Bu Dia. Nah di situ kan menekankan kalau bagaimana kita itu mendidik siswa kita biar melestarikan bahasa daerah kita. Lah Bu Dia kan tahu sendiri sekolah saya sama sekolahnya Bu Dia kan karakternya hampir sama kan. Nah itu saya mengalami kesulitan bagaimana anak-anak itu bisa melestarikan bahasa daerah gitu loh Bu Dia. Itu ya Mbak, jadi kemarin Bu Endah ikut diklat itu, kemudian setelah kembali ke sekolah,
merasa itu ya kesulitan atau gimana gitu nggih. Kemudian Bu Indah tujuannya itu ya tadi konsultasi atau gimana Bu Indah? Ya, harapan saya sih setelah sharing-sharing sama Budia gitu bisa mendapatkan solusi bagaimana cara yang terbaik untuk agar siswa saya ini bisa benar-benar berpartisipasi aktif dalam melestarikan bahasa daerah gitu Budia. Harapan saya Ya, begitu Budia. ya memang kalau dilihat kan itu ya anak tadi. Nah, dari yang disampaikan Bu Indah itu tadi untuk agar anak itu bisa ini ya untuk bahasa daerahnya biar dia bisa memahami dan lebih mengenal itu tadi. Ukuran keberhasilannya gimana sih Mbak? Menurut Bu Indah gimana kalau anak itu dianggap berhasil atau gimana itu? Bisa Ya, mencapai ukuran keberhasilannya ya itu Budia. Apa namanya? Setidaknya mereka itu lebih banyak menguasai kosakata bahasa daerah gitu Bud ya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu Bud ya. Apa namanya, dalam percakapan dengan teman, dalam apa toto kromo dengan gurunya, menggunakan bahasa yang benar, bahasa daerah yang benar, kan ada bahasa basa kromo, basa ngoko gitu Bud ya. Kemudian juga termasuk dalam pelajarannya juga Bud ya. Kadang-kadang tuh anak disuruh membuat kalimat atau membuat cerita pakai bahasa daerah itu malah mereka kesulitan. Padahal bahasa daerahnya sendiri gitu. Jadi harapannya juga mereka bisa semakin lebih paham dalam membuat kalimat atau dalam memahami bacaan-bacaan yang menggunakan bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa begitu Budi ya. Ya, dari apa yang disampaikan Bu Indah tadi, harapannya anak bisa ini ya, bisa berbahasa Jawa, dan itu baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Begitu ya Bu Indah ya. Iya Budi, Nah, harapannya gitu. kemudian dari apa yang disampaikan Bu Indah tadi, apa sih yang menjadi motivasi kekuatan Bu Indah untuk mencapai itu semua? Ya, untuk motivasi sih harapan saya memang setelah kemarin mengikuti pelatihan itu bahwa apa melestarikan bahasa daerah kita itu memang benar-benar penting karena saat ini tuh apa bahasa daerah kita itu dalam kategori rentan begitu. Jadi apa semakin lama semakin sedikit penggunanya. Kemudian apalagi apa ya, ini sebuah tantangan juga, maksudnya di daerah perkotaan, meskipun tuh yang aneh loh kadang-kadang Budia gini loh Budia, mereka itu kalau ngobrol dengan teman kadang menggunakan bahasa Jawa, tapi ketika pelajaran bahasa Jawa dia nggak tahu itu artinya apa, atau mungkin jawabnya pakai bahasa Indonesia kadang-kadang seperti itu. Itu motivasi saya bagaimana apa ya setelah pelatihan kemarin itu benar-benar semakin termotivasi bahwa bahasa daerah ini harus segera direvitalisasi seperti judulnya kemarin Bu ya. Kemudian ya dari pelatihan kemarin alhamdulillah sedikit banyak dapat tambahan ilmu Bu ya untuk gimana caranya apa namanya atau mungkin pelajaran-pelajaran lain terkait dengan revitalisasi bahasa daerah gitu Bu ya. Iya, Bu Indah. Kemudian tadi Bu Indah sudah eh, menceritakan tentang kekuatan Bu Indah untuk ini tadi ya anak biar cinta akan bahasa daerah. Pastinya ada hal atau gangguan ya Bu Indah dalam melaksanakan itu semua. Bisa diceritakan. Kakak, kamu main HP nang? Jangan di itu, Bunda baru meeting pakai. Lebih mudah untuk penyampaian maupun berdiskusi dengan bahasa Indonesia.
Nah, kemudian coba Bu Indah sih dari uraian tadi, pastinya dalam melaksanakan itu semua ada hambatan ya Bu Indah ya, hambatannya. Coba bisa diceritakan Bu Indah saat melaksanakan itu semua hambatan yang dialami oleh Bu Indah Oh atau ya, maaf gangguannya? sebelumnya tadi Budia koneksi internet saya tadi Ya, baru iya. Kalau hambatan ya Budia, hambatannya wah, hambatannya ini luar biasa Budia. Yang pertama dari segi pembiasaan di rumah itu sepertinya sekarang itu kan Budia tahu sendiri. Kalau sama seperti yang disampaikan kemarin nih apa para apa narasumber kemarin sekarang tuh bocah-bocah wis ora duwe bapak lan ibu. Ora duwe bapak lan ibu. Lah terus apa papa Pak mama. punyanya papa sama mama kayak gitu Budia. Nah itu tantangan padahal kan namanya bahasa kemarin kan namanya bahasa ibu. Bahasa ibu kan bahasa yang pertama kali mereka kenal gitu kan Budia lah. Padahal bahasa ibu mereka aja sekarang sudah pakai bahasa Indonesia. Meskipun mereka asli orang Jawa begitu Budia. Nah itu tantangan terbesar bahwa kita kalau belajar bahasa itu kan tidak hanya menghafalkan bahasa, suku kata, kan gitu, atau kata-kata, kosakata maksud saya. Tapi kan bagaimana bahasa itu sering digunakan, maka itu akan lebih terkesan termasuk bahasa Indonesia, termasuk bahasa Inggris kan semakin sering digunakan kan semakin bagus. Nah, itu hambatan terbesarnya. Yang pertama ada lingkungan keluarga yang sama sekali kurang mendukung dalam pelestarian bahasa Jawa. Kemudian juga lingkungan sekolah juga mungkin juga apa ya eh, waktu untuk pelajaran bahasa Jawa pun juga kan hanya seminggu hanya 2 jam pelajaran gitu kan Budia. Kemudian di lingkungan masyarakat juga hampir sama. Sepertinya bahasa Jawa juga apa namanya kurang dilestarikan. Itu hambatannya dukungan dari semua pihak. Yang selanjutnya juga ini Budia kayak mungkin eh, ada yang berpikir ngapain tah belajar bahasa Jawa? Manfaatnya apa? Kalau mungkin orang belajar bahasa Inggris, wah ada manfaatnya sekarang kayak HP, komputer semua pakai bahasa Inggris. Nanti kalau aku bisa bahasa Inggris, aku bisa pergi ke luar negeri. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi motivasi dari dalam juga kayaknya kurang begitu Budia. Itu sih menurut saya hambatannya Budia. Banyak sekali ya Mbak, hambatan-hambatan yang disampaikan oleh Bu Indah. Iya. Cermati itu banyak banget loh. Dari hambatan tersebut mungkin Bu Indah punya solusi untuk itu semua. Sebenarnya sih sudah ada yang coba saya terapkan Budia, tapi saya merasa kok masih belum ini ya, belum efektif gitu loh Budia. Yang sudah saya terapkan itu ya apa namanya ketika pelajaran bahasa Jawa ya saya benar-benar gunakan seefektif mungkin menggunakan pengantar bahasa Jawa. Jadi saya berbahasa Jawa. Nah itu jadi biar enggak apa namanya pelajaran bahasa Jawa tapi gurunya nerangkene nggo bahasa Indonesia lah itu kan termasuk itu meskipun pada kenyataannya itu juga ada hambatannya kadang ada kosakata yang mereka mungkin nggak paham jadi butuh waktu yang lebih maksudnya tahu arti iki tegesnya apa misalnya kayak misalnya eh, contohnya itu ya misalnya hal-hal tertentu itu sering saya nek didangu itu apa artinya ngerti ya ngerti apa ora bocah-bocah kan gitu nah itu yang sudah saya terapkan budaya cuma ya belum terlalu efektif ya mungkin apa karena belum lama saya terapkan juga misalnya kayak gitu karena seperti yang saya katakan tadi kan bahasa itu kan butuh pembiasaan sehari-hari gitu Budia. Nah, dari yang saya sampaikan Bu Indah tadi tentang solusi mungkin lebih apa ya Mbak ya, lebih kontinu gitu ya, lebih Iya, kontinu. Mungkin Bu Indah dari apa yang disampaikan tadi untuk ini Mbak, rencana apa sih yang akan dilaksanakan oleh Bu Indah untuk mencapai tujuan itu semua? bisa diulangi Budia kurang jelas tadi. Rencana yang akan Bu Indah laksanakan untuk mencapai itu semua biar anak itu ini ya terbiasa dengan bahasa ibunya, bahasa ibu gitu. Iya.
Saya jadi kepikiran dengan kata yang tadi bahasa ibu itu berarti kan benar-benar bahasa yang mereka terima. Berarti terima pertama ketika mereka berkomunikasi ya berarti mungkin juga harus bisa berkolaborasi dengan orang tua ya Bu Diah ya. Dalam artian mungkin orang tua juga nggak selalu tapi kita komunikasikan dengan orang tua. Wah, mati listrik ini Bu Diah. Apa namanya? Oke, mohon maaf. Bu Diah masih mendengarkan saya? Sepertinya di tempat dia baru ada kendala. Saya tunggu dulu. Saya lanjutkan ya Bu Diah ya. Indah tadi sini padam listriknya. Iya, tadi juga sempat mati listrik Bu Diah. Jadi mungkin saya akan ikut melibatkan orang tua gitu Bu Diah. Jadi biar tidak hanya menunggu 2 jam di sekolah, tapi di rumah itu juga orang tua itu juga menyelipkan pendidikan untuk apa namanya melatih anak, membiasakan anak untuk berbahasa Jawa. Mungkin apa namanya dengan ketika berbicara dengan orang tua selain melestarikan bahasa daerah juga melatih mendidik tentang tata krama mungkin begitu Bu Diah. Apalagi ya Bu Diah ya. Selain itu mungkin itu Bu Diah. Oh iya Bu Diah, waktu itu kayaknya pernah ada program itu ya Bu Diah, setiap hari Kamis kayaknya ya Bu Diah ya. Iya. Oh iya betul betul. Setiap hari Kamis kemarin itu dulu sudah pernah diterapkan terus habis itu memudar. Ini mungkin bisa di itu ya Bu Diah ya. Bisa dibangkitkan lagi nih di iya dihidupkan lagi itu budaya setiap hari Kamis atau setiap hari tertentu anak-anak menggunakan bahasa Jawa begitu ya Bu Diah ya. Sepertinya itu Bu Diah yang akan saya lakukan nanti. Saya tentunya juga harus berkolaborasi dengan kepala sekolah kalau untuk menghidupkan kembali program yang seperti itu Bu Diah. Dan juga oh iya Bu Diah, kalau tadi kan di lingkungan keluarga sudah, di kelas sudah, mungkin kalau di lingkungan sekolah juga saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru-guru lain mungkin gitu ya. Biar misalnya nih membiasakan anak-anak kalau matur kepada gurunya itu pakai bahasa daerah setidaknya. Kemarin juga gini Bu Diah, saya ingat Bu Diah kemarin pesan dari Balai Bahasa Jawa Tengah itu ya kita nggak bisa langsung menyuruh anak bahasa yang lengkap dari A sampai Z. Setidaknya mereka bisa mengenal sedikit demi sedikit nggih mboten. Wah itu sudah luar biasa anak menggunakan kata nggih mboten dereng misalnya matur nuwun
Dan ngapunten Panggil misalnya kayak Kapuna ya. gitu. Nah, sugeng enjing misalnya kayak gitu tuh udah luar biasa. Misalnya mereka salah pun jangan langsung disalahkan. Nanti kalau apa mereka salah langsung disalahkan ya nanti mereka takut untuk berbahasa. Kemarin pesannya gitu. Jadi kayaknya mungkin itu bisa saya lakukan, Bu Dia. Nah, itu termasuk strategi nanti yang akan dilaksanakan Bu Indah ya, Iya, Bu yang Dia. tadi Iya, dilakukan itu betul-betul. tadi. Nah, termasuk tadi meminta izin kepada kepala sekolah juga. Ini kan juga termasuk strategi yang akan nanti disampaikan oleh yang akan dilaksanakan oleh Bu Indah dalam mencapai tujuannya Bu Indah ini tadi dalam anak biar gemar dengan bahasa ibu itu, ya. Iya, Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Bu Indah ini tadi, komitmen apa sih yang Bu Indah laksanakan terhadap aksi tersebut, terhadap ini tadi, semua yang disampaikan oleh Bu Indah. Mungkin Bu Indah berkomitmen ingin bagaimana. ya harusnya sih insya Allah ya Bu Dia ya. Komitmen saya ya harus segera melaksanakan ini dan secara berkelanjutan Bu Dia. Segera karena menurut saya ini sangat penting, berkelanjutan karena memang ini adalah program yang memang harus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi memang secara berkelanjutan. Nanti anak-anak mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 sudah mempunyai rasa cinta terhadap bahasa Jawa begitu Bu Dia. Itu komitmen saya sih, mudah-mudahan ya Bu Dia ya. Ya, semoga ya Bu Indah ya, Bu Indah berkomitmen seperti itu. Mungkin kan ini jangka panjang ya Bu Indah ya untuk kedepannya juga. Karena kita kan sebagai manusia biasa ya, mungkin ada yang bisa bantu Bu Indah untuk dalam menjaga komitmen tersebut. Mungkin menurut Bu Indah siapa saja yang bisa menjaga komitmen tersebut, membantu mengingatkan seandainya lupa akan komitmen yang telah disampaikan Bu Indah ini, membantu. Iya, ya pastinya rekan sejawat ya Bu Dia, rekan sejawat, kepala sekolah pun juga bisa, siswa pun, antar siswa pun juga mungkin bisa saling mengingatkan, termasuk mengingatkan saya atau mengingatkan teman yang lain untuk itu tadi melestarikan bahasa Jawa itu tadi Bu Dia. Menurut saya kok itu ya Bu Dia ya. Ya, dari yang sudah disampaikan oleh Bu Indah dari tadi itu saya amati luar biasa sekali loh. Ingin siswa-siswi ini ingin di tujuannya Bu Indah ini ingin merehabilitasi bahasa setelah mengikuti diklat itu bahasa daerah, ingin mewujudkan hal tersebut biar anak itu cinta akan bahasa Jawa. Itu ya Bu Indah ya. Iya Bu Dia. Kemudian dari sharing-sharing ini untuk apakah Bu Indah bisa menyimpulkan dari sharing ini Bu Indah sudah mendapatkan solusinya atau bagaimana Bu? Dari Ya, apa yang disampaikan tadi? iya Bu Dia. Dari yang kita sharing-sharing ini tadi kok itu ya Bu Dia. Jadi saya kok mendapatkan solusi gitu ya Bu Dia ya dari permasalahan saya tadi ya Bu Dia. Ada hal yang tadinya sudah saya laksanakan terus dari kita ngobrol-ngobrol tadi juga ada hal-hal baru yang jadi muncul gitu ya Bu Dia ya. Misalnya tadi yang harus saya lakukan, yang pertama yang tadi yang sudah saya lakukan kan mengintensifkan di pelajaran bahasa Jawa dengan menggunakan pengantar bahasa Jawa ketika mengajar. Terus tadi juga kolaborasi juga dengan orang tua biar di rumah itu juga dibiasakan tidak harus selalu tapi ya kadang-kadang menggunakan bahasa Jawa. Terus tadi ya budaya. Oh ya, tadi kepikiran juga untuk kembali menghidupkan sehari untuk berbahasa Jawa. Kemudian juga agar di sekolah itu juga mendukung itu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat
untuk agar pembiasaan-pembiasaan seperti kosakata sederhana ketika anak itu berbicara dengan guru gitu ya Bu Diah ya. Itu sih simpulannya itu kayaknya yang dari sharing-sharing kita tadi kok saya mendapatkan itu Bu Diah. Iya. Nah, mungkin dari sharing-sharing ini dan Bu Indah tadi sudah menyampaikan banyak hal, kemudian sudah mengetahui saya harus sharing bagaimana, harus melaksanakan bagaimana nanti untuk permasalahan yang dihadapi Bu Indah ini. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bu Indah? Atau sepertinya sudah Bu Diah, saya kok merasa senang sekali nih sharing dengan Bu Diah ini jadi pertama ya lebih lega begitu Bu Diah dengan permasalahan saya tadi, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi Bu Diah. Terima kasih banyak Bu Diah. Alhamdulillah ya Bu Indah ya. Iya Nah, Bu. dengan sharing-sharing ini saya juga nambah pengalaman juga apa yang disampaikan Bu Indah tadi. Memang kalau kita amati terutama di sekolah-sekolah di perkotaan ya, untuk bahasa Jawa itu memang sangat ya, dari apa yang disampaikan Bu Indah, terus saya juga berpikir oh iya ya, benar juga. Nah, ini juga jadi pengalaman saya baru, tambahan untuk mengatasi anak-anak di sekolah saya juga Bu Indah. Saya juga mengucapkan terima kasih nih atas sharing-sharing kita malam ini. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Diah ya. Iya, sama-sama ya Bu Indah ya. Nanti kalau ada apa-apa saling sharing lagi ya Bu Diah ya. Ya, makasih Bu Diah. Oke, sama-sama. Selamat malam Bu Indah, Bu Diah. Selamat malam Pak Kus. Saya akan memberikan umpan balik terhadap diskusi yang dilakukan pada malam hari ini ya Bu. Ya, Pak. Menurut saya Bu, tujuan yang disampaikan oleh coach kepada coach itu sudah jelas. Berarti sudah jelas ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Sangat jelas berarti ingin pembelajaran bahasa Jawa itu anak-anak itu bisa bercakap-cakap seperti itu, berarti lancar dalam berbahasa Jawa. Itu tujuannya sangat jelas berarti dalam diskusi yang Ibu lakukan pada hari ini. Yang kedua, identifikasi, berarti sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identitas potensi coach. Ya. Berarti coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu menyadari bahwa itu pembelajaran bahasa Jawa itu memang harus dibiasakan seperti itu. Berarti identifikasinya sudah kelihatan tadi. Berarti penggunaan bahasa Jawa itu sangat kurang pada kehidupan sehari-hari. Berarti bahasa ibunya itu lebih mementingkan bahasa ibu. Seperti itu. Dan identifikasi tadi ada tanda katanya. Terus pembelajarannya hanya 2 jam ya Bu, 1 minggu. Jadi siswa itu banyak melakukan banyak melakukan bahasa Jawa. Berarti unggah-ungguh itu rano semacam itu. Identifikasi tadi. Seperti itu. Berarti intinya dari identifikasi itu berarti siswa itu sudah kehilangan rasa Jawane gitu ya Bu. Intinya semacam itu. Iya, Pak. Sudah terbiasa memakai bahasa Indonesia dan lali Jawane. Iya, Kadang sama gurunya Jawa lali Jawane, Pak. Iya. Kadang sama gurunya ada enggak punya unggah-ungguh, ditanya, "Dek, ambilkan itu." "Ya, Bu." Nah, itu yang digali oleh coach-nya itu kepada coach-nya. Oke, identifikasinya sangat bagus ya Bu. Oke, yang rencana aksinya itu sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam pembelajaran permasalahan. Berarti tadi sudah merencanakan aksi nyata, nanti akan menjalankan aksi nyatanya itu sudah muncul. Berarti rencananya nanti akan coach-nya itu menggunakan bahasa Jawa itu untuk pembiasaan sehari-hari. Berarti lebih continuous macam itu. Terus harus bisa berkolaborasi dengan orang tua tadi ya Bu.
rencananya, rencananya aksinya tadi melatih dengan tata krama setiap hari Kamis itu dihidupkan kembali. Selama ini sudah sudah hilang pada hari Kamis tuh komunikasi bahasa Jawa sudah hilang itu, sudah lupa. dimunculkan lagi ya. Terus juga kuncinya juga meminta izin, berarti minta izin kepada kepala sekolah untuk berkolaborasi untuk memacahkan bagaimana bahasa Jawanya ini bisa anak-anak itu bisa lancar dalam bercakap-cakap semacam itu. Terus tanggung jawabnya berarti sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen, berarti coachnya sudah menjalankan rencana aksinya dengan tanggung jawab. Rencananya dilaksanakan tadi tanggung jawabnya, berarti komitmen, berarti dia mau melestarikan bahasa Jawa yang diwujudkan dalam berbicara menggunakan pembelajaran ya Bu, menggunakan pembelajaran dengan menggunakan bahasa Jawa, seperti itu. Terus komitmennya, tanggung jawabnya sudah tadi ya Bu, berarti si coachnya tadi tanggung jawabnya tadi melakukan pembiasaan pembelajaran bahasa Jawa di rumah dan di sekolah. Tadi sudah Bu, berarti ya Bu ya. Ada tambahan lagi Bu? Terima kasih Pak Kusnadi atas pengamatan dari coaching tadi. Sepertinya sudah cukup ya Bu Dia ya? Ya, sudah cukup. Ya. Sudah mencakup semua ya. Ada tambahan lagi Bu? Mungkin ini menjadi PR yang besar bagi kita Bu. Memang bahasa Jawa ini saya juga mengalaminya semacam itu Bu. Bahasa Jawa itu kadang terpinggirkan. Berarti saya lebih mementingkan mapel-mapel yang lain yang bersifat akademik Bu. Kadang semacam itu. Betul Pak, itu tantangannya itu Pak. Kalau kemarin dari pelatihan itu bahasa Jawa mungkin tidak punya nilai jual seperti bahasa Inggris atau yang lain, tapi di dalam bahasa Jawa itu budi pekerti sangat diterapkan Pak, sangat karakter itu sangat baik misalnya dari geguritan atau mungkin dari yang lain, itu karakter itu memang sangat ditanamkan pada pelajaran bahasa Jawa. Jadi begitu kemarin. Ya, lama ini memang di grup KKG juga semacam itu. Berarti sing nanti matematikanya ini bagaimana nanti lomba matematikanya ini itu yang diposkan hanya itu saja akademik yang bahasa Jawa kok. Nah, termasuk FTBI, lomba FTBI itu salah satu program dari Balai Bahasa untuk melestarikan bahasa Jawa itu Pak. Iya Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Oke, cukup ngoten ya untuk sesi ini, kita akhiri. Terima kasih. Oke Bu Dia, tadi saya sudah melakukan pengamatan selama coaching berlangsung bersama Bu Indah. Apa yang sudah Bu Dia lakukan selama coaching terkait pengembangan kompetensi yang Bu Dia kembangkan? Tadi dalam pelaksanaan coaching dengan Bu Indah, saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya, yang dapat memotivasi Bu Indah untuk menemukan solusi atas permasalahannya itu, Pak. Saya saja di situ saya mengajukan pertanyaan di mana Bu Indah ini bisa mencari solusi atas permasalahannya, karena permasalahannya Bu Indah ini kan intinya itu anak bahasa Jawa itu kan sekarang jadi momok anak selain matematika, karena dia merasa nggak bisa gitu ya, karena keseharian mereka di rumah maupun di lingkungan sekitar itu menggunakan bahasa Indonesia begitu. Kemudian di situ saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ke Bu Indah, dan Bu Indah bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu dengan dia menemukan dapat berkolaborasi dengan orang tua, kemudian dengan rekan guru, kemudian meminta izin kepada kepala sekolah. Beliau akan mengaktifkan lagi setiap hari Kamis. Dulu itu kan setiap hari Kamis ada hari khusus kita menggunakan bahasa Jawa, dan itu
Bu Indah ingin mengaktifkannya lagi gitu Pak. Jadi Bu Indah sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya kepada Bu Indah. Begitu Pak Bos. Oke, terima kasih Bu. Tadi saya sudah melihat dan mengamati Bu Dia sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali, luar biasa untuk Bu Dia. Bu Dia sudah menunjukkan potensi dalam diri Bu Dia dan bisa meningkatkan potensinya Bu, bisa tumbuh dalam diri Ibu. Iya, Potensi apa lagi ya Bu Dia yang kembangkan nantinya? Karena di situ kan ada di rubrik penilaian, rubrik nilai itu kan ada 3 nih Pak. Tentunya saya masih merasa kurang. Yang ingin saya kembangkan lagi ya present dan mendengarkan aktif ya Pak. Karena di situ dalam kegiatan coaching itu memang kita harus fokus dengan si coach ini tadi mendampingi dia, menyampaikan permasalahan apa yang ingin dia ceritakan. Jadi memang kita harus meluangkan waktu dan mendengarkan secara aktif. Jadi lebih nanti akan tercapai solusi yang ini ya, yang dicapai oleh si coach ini sendiri gitu. Kita mendorong dia gitu Pak tentunya. Oke Bu, terima kasih. Semoga bermanfaat ya Bu. Saya juga mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa dari coaching yang dilakukan Ibu bersama Bu Indah, sehingga saya mendapatkan ide-ide baru Bu untuk mengembangkan dalam diri saya untuk meningkatkan potensi, meningkatkan menjadi guru yang lebih profesional, menjadi guru yang lebih baik lagi Bu. Terima kasih loh Pak Ko, saya juga sama yang terima kasih sudah dibantu kerjasamanya. Saya mengucapkan terima kasih. Lain waktu nanti kalau saya minta tolong lagi, siap ya Pak Kos ya? Ya siap Bu, saling membantu. Namanya seseorang ya saling gotong royong, kerjasama, saling membantu untuk menyelesaikan masalah Bu. Oke, terima kasih ya Pak Kos ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya Bu.